Suatu siang tahun 98 hingga 2000, saya selalu makan siang di halaman belakang rumah di bawah pohon bambu. Halaman belakang rumah dunia belum saya beli. Nah, tiba-tiba siang yang terik swing, semeriwing, harum. Apa coba? Harum tinja. Saya naik ke balkon. Wah, ternyata banyak yang lagi dolbon atau berak di kebun. Itu di Kota Serang, tempat tinggal saya. Sketsa itu tentang fenomena hidup kita. Bertemu lagi dengan saya, Golagong, orang kampung, suara dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Sekarang saya mau berbicara episode Banten dan berak di kebun atau dolbon, modal di kebun. Sahabat Golagong TV, terima kasih masih setia dengan sketsa fenomena hidup kita. Sejak Banten jadi provinsi tahun 2000 hingga sekarang 2020, saya merasa tidak memiliki ibu kota provinsi Banten. Ke Cilegon sama, ke Pandeglang sama, ke Lebak sama, ke Serang apalagi, kecuali ke Tangerang. Seharusnya ibu kota Banten memang di Tangerang, tapi secara historis para pendiri Banten selalu menginginkan bahwa ibu kota provinsi Banten di Serang. Kenyataannya, gubernurnya kakaknya, bupatinya adeknya, wali kotanya adeknya. Jadi apa yang dibicarakan oleh mereka selain kemudian pada akhirnya si kakak berujung di penjara. Nah, pada tahun 2007, 2 November, keluarlah Undang-Undang Nomor 32 tentang pembentukan Kota Serang. Secara de jure, seolah-olah kita memiliki ibu kota provinsi Banten karena sudah ada wali kotanya. Apa yang terjadi dari tahun 2007 hingga sekarang 2020? 13 tahun, berarti 3 periode. Kota Serang sirkulasi lalu lintasnya acak-acakan. Rute transportasi kotanya seenaknya. Kamu tinggal pesan ke supirnya. Mau ke sana dibelokin ke sini, mau ke sono dibelokin ke ono. Nah, jadi apa yang bisa kita banggakan tentang Kota Serang? Orang-orang dari luar Kota Serang datang ke Kota Serang, lalu mereka bertanya, inikah ibu kota provinsi Banten? Sampah di mana-mana, drainase kalau musim hujan luar biasa, banjir, menggenang, apalagi infrastrukturnya, apalagi suprastrukturnya, anak-anak mudanya tidak difasilitasi. Nah, ketika Wahidin Halim terpilih sebagai gubernur pada tahun 2017, 3 tahun berselang, tahun 2020, Wahidin Halim baru sadar kalau ternyata ibu kota Serang tidak membanggakan dirinya. Wahidin Halim wajar mengatakan seperti itu karena dia tinggalnya di kota Tangerang yang sudah metropolitan. Nah, Wahidin Halim menggandeng para akademisi dari ITB dan dia membayangkan Kota Serang akan disulap jadi kota metropolitan. Sadar tidak Wahidin Halim bahwa di Kota Serang, di tempat tinggal saya nih, cuma sepelemparan batu ke jalan protokol. Masih banyak orang yang modal di kebun, dolbon atau berak di kebun. Pernah nggak Wahidin Halim menyadari hal itu? Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren.
Jadi sahabat Golagong TV, Wahidin Halim, Gubernur Banten sekarang nih akan menyulap Serang menjadi kota metropolitan. Bahkan saya membaca Wakil Gubernur nih, anaknya Atut, Andika Hajrumi, bilang harus ada flyover di kota Serang. Kenapa? Karena keberpihakan kepada para pengendara mobil. Nah, saya jadi terkenang pada tahun 70-an. Saya tinggal di alun-alun kota Serang, di belakang sekarang Hotel Mahadria, dekat rumah sakit, ada komplek guru di situ, persis sebelah SMP Negeri 2 Serang. Kalau ingin buang hajat, saya pada tahun 70-an jalan kaki sekitar 200 meter dan berak di Kalibanten. Jadi memang jamban waktu itu susahnya minta ampun. Di rumah di komplek guru ada jamban, tapi ternyata lebih nyaman. Kenapa? Karena berduyun-duyun dengan orang sekampung, bisa ngobrol, jadi lebih banyak ngobrolnya ketimbang beraknya. Jadi saya rasa tradisi itu. Nah, di Pikiran Rakyat edisi 21 Maret 2019, nih menarik nih, 27,20% warga kota Serang masih melakukan dolbon atau modal di kebun atau berak di kebun. Nah, kata Wakil Wali Kota Serang nih, Subadri. Ini Subadri ini kan rumahnya di Bogek tuh, di kampung. Saya rasa masih ada tuh yang dolbon di daerah dia. Nah, yang paling banyak dolbon di kota Serang adalah di Kecamatan Kasemen. Kecamatan Kasemen itu dari kota Serang, pusat kota alun-alun, sekitar 7 kilo atau 5-7 kilo lah. Di sana memang masih katakanlah daerah minus. Bahkan saya dengar pengemis juga didistribusikan base campnya di sana. Nah, jadi dolbon itu menurut Subadri bukan karena faktor ekonomi atau ketidakmampuan mereka dalam membuat jamban, tetapi lebih kepada kurangnya kesadaran. Saya rasa ini persoalan tradisi, kultur. Di saya nih, di Rumah Dunia, tadi saya sudah cerita bahwa Rumah Dunia ini di belakang rumah saya ini 1000 meter dulu kebun, dan orang-orang kampung Celuang ini beraknya di kebun ini. Bahkan setelah saya beli, pagi-pagi masih saya temukan orang-orang kampung berak, dan kata mereka sudah biasa berak di sini. Akhirnya saya buatkan jamban, ada sekitar 2 kamar mandi, 2 toilet. Saya persilahkan orang kampung berak di sana. Nah, jadi fenomena dolbon ini rupanya sampai ke orang-orang ibu kota. Seharusnya barangkali Wahidin Halim harus malu nih, atau Andika Hajrumi, atau anggota dewan, atau semua pejabat di kota Serang harus malu ketika istrinya Jokowi nih, ibu presiden, datang ke kota Serang nih. Ini ditulis oleh satu koran, ini sampai kacamata ya. Jadi ada sekitar 500 jamban diberikan langsung kepada masyarakat lingkungan Kenari di Kasemen tadi, di RT 01 RW 05 Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Ini 24 Februari 2020. Makanya Kang Safrudin dan Subadri sebagai wali kota dan wakil wali kota harus malu. Bagaimana coba Ibu Negara Iriana Jokowi datang ke kota Serang nyumbang 500 jamban buat berak? Malu nggak? Nah, dolbon ini jika dibiarkan, katanya nih, ini menurut ayubogor.com edisi 9 Mei 2019, ini berbahaya nih. Ketika kering nih, itu bisa menyebabkan apa coba? Hepatitis A, cacingan, diare, tipus, dan kolera. Di kampung saya alhamdulillah rumah-rumahnya sekarang sudah saya sarankan membuat jamban, karena kalau Rumah Dunia menggelar acara-acara nasional, para peserta datang ke sini tidur di rumah-rumah penduduk, membayar 50.000 per malam, syaratnya harus ada jamban. Nah, Republika Co.id edisi 3 Oktober 2019 juga menulis itu, bahwa bahaya dimulai dari diare hingga, ini menyeramkan nih, balita bisa bertumbuh pendek atau stunting. Itu diakibatkan dari fesesnya itu.
dari tinjanya. Kamu suka puisi? Segera koleksi buku seperti Prajurit Kalah Perang karya saya, terbitan Epigraph. Bisa didapat di marketplace kesayangan Anda. Sahabat Golagung TV, Corona makin menghantui di luaran sana. Tiba-tiba saya teringat pesan almarhum Bapak. Kalau kamu ingin beribadah, harus seperti orang berak di kebun atau dolbon tadi. Prap! Langsung lari karena takut ketahuan oleh pemilik kebun. Tapi itu tidak cocok untuk atau diterapkan di keseharian. Berak di kebun itu hanya seperti kiasan. Nah, saya jadi teringat Indah Prihanande, Direktur Lazharva, pernah berbincang-bincang dengan saya bahwa Lazharva berhasil menyelenggarakan arisan jamban. Jadi setiap satu jamban itu diambil oleh seorang donatur. Relawan kampung juga pimpinan Muhammad Arif Kirdiat bekerja sama dengan CSR pernah juga menyumbang jamban di Banten, disebarkan, didistribusikan se-Banten. Nah, tadi ibu negara Iriana juga menyumbang 500 jamban. Nah, kemudian Wahidin Halim dikaitkan lagi akan membangun kota Serang sebagai kota metropolitan. Tentu saya atau kita semua sebagai warga Banten merasa bangga karena ibu kota provinsi itu adalah etalase. Kalau kita masuk toko, etalasenya menarik, kita akan masuk. Nah, kalau sekarang ibu kota provinsi Banten selama 20 tahun merasa tidak memiliki ibu kota Serang, keputusan Wahidin Halim walaupun terlambat karena sudah 3 tahun menjabat, tetap kita harus dukung. Hanya saja harus holistik. Jangan cuma membangun jamban, tapi coba libatkan juga institusi lain. Misalnya bekerja sama dengan Lazharva tadi, dengan relawan kampung tadi, atau puskesmas ya, lembaga negara harus dilibatkan. Puskesmas misalnya, para perawat nih membuat pelatihan-pelatihan, ajak tuh relawan-relawan anak-anak muda se-Banten, dilatih dia untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sekalian dengan jambannya. Jadi kalau di kampung itu dibangun jamban, dibangun kesadarannya bahwa berak di kebun itu berbahaya. Kita harus sadar kenapa Banten sampai hari ini tertinggal. Sebetulnya karena persoalan perilaku yang kecil seperti itu. Kita ini menabung kesalahan-kesalahan setiap hari. Dari mulai jalan yang rusak, rebutan tanah di kampung antar tetangga, pematang sawah, kemudian penipuan, termasuk tadi berak di kebun. Itu kesalahan-kesalahan kecil yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Banten kenapa tertinggal padahal jaraknya sepelemparan batu. Wahidin Halim sekarang sudah memulai di Banten lama dengan memperbaiki etalasenya, penampilannya dulu dari luar, tinggal nanti dalamnya, suprastrukturnya atau imaterialnya tadi, termasuk juga kebiasaan berak di kebun. Saya Golagong mendukung program Wahidin Halim, asal tadi secara holistik, libatkan stakeholder, jangan jalan sendiri. Buku panduan para petualang Balada Siroy siap diproduksi jadi film. Dapatkan di seluruh toko buku di Indonesia, di Gramedia. Sahabat Golagong TV, kamu masih berak di kebun? Keterlaluan mengaku orang modern. Saya orang kampung, dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Jangan lupa komentarnya di sini, subscribe, like, dan share. Mari kita suara. Mari kita bersuara. Kita seruput dulu. Apa nih sekarang? Oh, teh lemon. Ini buatan istri saya. Alhamdulillah. Sayangi istri. Nikmati masakan dan minuman buatan istri. Salam literasi. Kamu
Coba tesnya. Di luar sana virus corona semakin menghantui. Tiba-tiba saya teringat almarhum Bapak yang berpesan kepada saya, kalau kamu beribadah harus seperti orang berak di kebun. Begitu tot lari karena takut ketahuan sama pemilik kebun. Nah, nasihat ini tentu tidak cocok kalau diterapkan kepada kenyataan sehari-hari. Saya ingat sekali, Raja Harfa itu pernah punya program namanya Arisan Jamban kalau nggak salah. Dan relawan kampung, sorry, cut, aduh. Lagi.